Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi STS Februari. Nah, ini ada dua grup teman-teman, yaitu grup rekomendasi dan grup diskusi. Teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Januari. Dan ini video ini saya buat di tanggal 14 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah data di tanggal 13 tentunya. Nah, kita tanggal 13 ini itu IHSG lagi merah dan kita masih cuan di PTMP, GZCO, terus ada DES ya. Eral kita kena CL memang. Nah, di sini ada naik ya, ada Bumi Cuan, ada Raja, guys ya, ada Obat. Dan nih saham-saham IPO juga kita akan share info di sini ya, guys ya. Terus ada ECI, Aksi, JIHD. Jadi kita cuan 11, CL1. Saat IHSG merah itu ya mending lah ya, itu 90% guys untuk hari ini persentase winning rate-nya teman-teman. Oke, selain rekomendasi seperti ini, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing di tabel khusus dan dapat 2 bonus langsung. Nah, bonus pertama adalah data saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini lagi bulan Januari. Januari belum ada saham yang bagi dividen. Mulai bagi dividen itu bulan Februari sampai Oktober datanya teman-teman. Jadi datanya ini masih sangat bisa dipakai lama sekali sampai akhir tahun teman-teman datanya ya. Jadi worth it banget lah. Dan khusus untuk bulan ini saya jarang banget ngasih bonus rumus, yaitu rumus candle hammer teman-teman. Nah, ini ada 2 bonus dividen dan rumus candle hammer ini. Dan ini adalah 7 doang. Jadi hari ini di tanggal 13 itu cuma ada 7 saham yang bikin candle hammer. Candle hammer itu apa? Teman-teman bisa search di Google ya dan baca-baca keterangannya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk dapat rumusnya, gabung di STS Februari, kita akan berikan teman-teman candle hammer. Dan inilah candle hammer di tanggal 13. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum, tadi Fajar Daily dan kali ini kita bahas saham Ratu. Nah, ini banyak juga yang minta, Bang, bahas lagi dong saham Ratu. Oke, kita akan bahas. Dan kebetulan saham Ratu ini kita masih hold teman-teman ya, karena kita pakai prinsip IPO Hunter ya. Kalau lock arah nggak kejual gitu. Nah, ini arah terus guys ya, satu ini gila, nggak ada ekor guys. Kalau teman-teman pakai TS kan ada ekor tuh. Nah, kalau ada ekor mungkin udah kejual ya. Ini nggak ada ekor sama sekali bos. Jadi kalau IPO Hunter harusnya masih hold ya. Dan saya udah profit segini teman-teman, lihat tuh 521%. Nah, cuannya udah 1,2 juta. Mantep ya, luar biasa. Baru cuma dapat 2 lot edan katanya. Wow, mantap guys, saham Ratu ini mungkin adalah IPO terbesar ya, dengan profit terbesar ya persentasenya. Ini IPO Ratu nih guys, sepanjang sejarah maybe. Oh, dulu pernah ADMR ya. Saya nggak ingat nih ADMR apakah sampai 500% juga. Sepertinya iya juga guys, ADMR sampai ke situ juga guys. Iya. Ya sama lah sama ADMR kayak gitu ya si Ratu. Cuman mungkin ADMR tuh startnya dari 100 ya, jadi istilahnya jadi gede gitu ya persentasenya. Ya, Ratu ini kan startnya dari atas ya, jadi istilahnya ini udah naik tinggi ya untuk Ratu ini. Dari 1000-an ya si Ratu. Oke ya, lumayan lah, 2 lot pun lumayan kayak gitu, bisa beli HP kayak gitu. Nah, terus gimana nih saham Ratu teman-teman? Nah, kalau kita lihat Ratu ini sekarang masih FCA ya teman-teman, dengan transaksi kemarin tuh 23 miliar. Ini udah termasuk gede transaksinya teman-teman. Dan ternyata dibeli CP. Dan hal yang nggak paling mengenakan adalah HP-nya jualan. Nah, HP itu adalah UE dari Ratu. Dia bersama Sukor teman-teman. Tapi dia HP-nya ini mendominasi, yaitu 85% teman-teman. Jadi istilahnya si Ratu ini kemungkinan besok mungkin merah ya untuk si Ratu ini. Mungkin ARB, mungkin bisa ARB, tapi kan masih 10% teman-teman ARB-nya, jadi masih untung gede lah untuk si IPO Hunter. Ya mungkin IPO Hunter besok pada keluar nih teman-teman, karena ngelihat UE-nya itu jualan. Jadi itu wajar ya. Kalau misalnya Ratu besok ARB ya seharusnya sih wajar ya teman-teman ya, karena UE-nya udah keluar dan udah cuan sekitaran 500%, jadi menunggu apa lagi. Tapi guys, kita berkaca sama saham DES ya. Nah, saham DES ya, ini di sini sempat FCA teman-teman. Dan saat FCA-nya dilepas dia naik lagi. Jadi kalau feeling saya di saham Ratu kayak gini teman-teman. Walaupun nanti dia sempat ARB waktu FCA besok gitu ya, di hari Kamis sempat ARB. Ya karena UE-nya jualan, orang-orang pada panic selling dan mereka akan
antri jual di ARB dan pasti akan ARB nantinya kalau hal itu terjadi gitu ya, dan nggak ada yang nampung karena UE-nya jualan. Tapi nggak masalah. Kalau menurut saya teman-teman, nanti kalau misalnya si saham Ratu ini FCA ini dibuka, mungkin dia akan naik lagi guys. Sama seperti DAS ini. Kayak gitu guys ya. Nah ini pilihan teman-teman aja ya. Mungkin ikutin UE-nya jual ya, monggo silahkan besok ya, hari Kamis. Kemungkinan merah karena UE-nya jualan. Walaupun ini jualannya baru sedikit ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini menurut data ya. Di sini untuk Ratu ya, dia itu jatah retailnya itu ya kita anggap 10% lah ya, karena dia oversubscribe kayak gitu. Nah di sini berarti UE-nya itu ya punya berapa tuh guys? Nah, berarti 624 miliar ya, dikurangin persen. Nah UE-nya tuh punya segini guys. Jadi UE-nya tuh punya 560 miliar. Nah ini baru keluar berapa teman-teman? Baru keluar dikit ya, tapi ini indikasi ya. Indikasi UE-nya udah mau taking profit kayak gitu. Jadi istilahnya ya mungkin aja kalau misalnya Ratu besok ARB hari Kamis, itu wajar kayak gitu guys ya. Nah Ibu Hunter saya yakin juga para retail tapi para retail udah mulai jual dari awal-awal ya, udah agak ini mulai di sini kayaknya udah sebelum FCA tuh kayaknya retail udah banyak keluar teman-teman di saham Ratu. Ya kemungkinan besok akan keluar lagi lebih banyak gitu. Nah tapi karena ya 2 lot, saya nggak tahu nih saya mau jual apa enggak, tapi cuma 2 lot guys sih. Mau ngapain ya? Apa nunggu aja kayak DES gitu ya, kayak DES gitu, setelah FCA dia naik baru kita jual kayak gitu ya, bisa aja seperti itu teman. Kita lihat aja nanti besok teman-teman di hari Kamis ya. Kalau misalnya kita bisa jual di ARB besok, hajar aja gitu ya, hajar kiri di ARB. Karena kalau ngejual di FCA, cara ngejual di FCA itu kan ada jadwal-jadwalnya teman-teman ya. Jadi pasang aja pagi, yes. Jam berapa teman-teman bisa pasang jual di sekuritas teman-teman? Kalau Ajaib itu kayaknya jam 6 ya. Kalau BQ itu jam 7. Ada jam-jamnya. Kalau MG atau EP itu jam 12 malam. Jadi paling cepet aja. Jadi paling cepet jam berapa teman-teman langsung place order aja jual kayak gitu ya. Kalau pengen cepet-cepet jual ya jualnya di ARB besok sebelum market open. Kalau marketnya udah open terus di ARB nggak bakal kejual teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman mau ngejual ya besok ngejual di harga berapa nih? 7150 dikurangi 10% ya. Berarti teman-teman besok antri jualnya di 6.450 ya, di buletin ke atas teman. Ya 6.450 ya. Kalau mau ngejual besok sebelum market open, dan itu aja juga belum pasti kejual ya, karena akan masuk ke antrian-antrian seperti itu. Tapi kalau teman-teman wah nothing tulus, biarin aja. Ya orang kaya kayak gitu ya. Tunggu aja sampai nanti FCA-nya dibuka dan kemungkinan kayak DES di saham Ratu ini. Nah setelah FCA-nya dibuka guys, nah dia akan naik lagi kayak gitu. Maybe bisa 10.000 maybe. DES aja bisa setelah FCA dibuka masih naik tinggi guys ya, si DES ini. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas Bro analisa dari saham Ratu. Sampai ketemu di video berikutnya.